Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi. Kali ini untuk kelas 12 kita akan membahas mengenai tentang pengujian obat tradisional. Ini untuk bagian yang pertama, di mana pada bagian pertama ini yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kemudian tujuan CPOTB dan ketentuan umum dan aspek-aspek dari CPOTB. Yang pertama tentang CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Setiap obat yang beredar dan digunakan, termasuk obat tradisional, harus memiliki atau memenuhi persyaratan mutu, quality, keamanan atau safety, dan khasiat atau efikasi. Untuk mencapai tujuan mutu secara konsisten dan dapat diandalkan, diperlukan sistem pemastian mutu yang didesain secara menyeluruh dan ditetapkan secara benar. Pemastian mutu adalah suatu konsep yang luas dan mencakup semua hal, baik secara tersendiri maupun secara kolektif, yang akan memengaruhi mutu obat tradisional yang dihasilkan. Pemastian mutu bertujuan untuk memastikan bahwa obat tradisional yang dihasilkan memiliki mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dengan demikian, pemastian mutu mencakup CPOTB ditambah dengan faktor lain seperti desain dan juga pengembangan produk. CPOTB adalah mencakup produksi dan pemastian mutu yang memastikan bahwa obat tradisional dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi sebuah produk. Yang kedua, tujuan dari CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Tujuan secara umum, melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan karena pengguna obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk obat tradisional Indonesia dalam era pasar bebas. Tujuan secara khusus, dipahaminya penerapan CPOTB oleh pelaku usaha industri obat tradisional sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri obat tradisional. Diterapkannya CPOTB secara konsisten oleh industri obat tradisional. Itu untuk tujuan umum dan juga tujuan khususnya. Ketentuan umum dan aspek-aspek CPOTB. CPOTB sebenarnya meliputi seluruh aspek yang menyangkut pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Nah, ini adalah aspek-aspek yang meliputi tentang CPOTB. Nah, ternyata dari terakhir itu pedoman CPOTB ini ada perubahan. Yang pertama adalah dari pedoman CPOTB 2011 dengan yang terbaru adalah CPOTB 2020. Ini sangat berbeda, di mana yang 2020 ini menjadi 12 bab. Perbedaannya itu sendiri adalah di yang CPOTB 2011 bangunan fasilitas dan peralatan itu satu bab, sedangkan di CPOTB 2020 itu terpisah. Nah, CPOTB 2020 ini sebenarnya mirip atau bukan hanya mirip tapi sama dengan CPOB yang terbaru yaitu 2018. Ini sistematikanya atau pedomannya. Nah, ada beberapa yang kita akan bahas. Yang pertama adalah tentang personalia. Karyawan atau personel yang melaksanakan kegiatan pembuatan obat tradisional harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, sehat fisik dan mental, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga, mempunyai sikap dan kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Personal kunci dalam industri obat tradisional hendaknya adalah seorang apoteker, yaitu kepala bagian produksi, kepala bagian penguasaan mutu, dan kepala bagian pemastian mutu. Kemudian bahan awal. Produksi menggunakan bahan awal atau bahan baku dan juga bahan pengemas yang diperoleh dari pemasok yang telah disetujui dan memenuhi spesifikasi yang relevan. Bahan baku dalam pembuatan obat tradisional adalah bisa berupa simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, bahan yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat, bahan yang berubah maupun tidak berubah. Bahan pengemas adalah semua bahan yang digunakan untuk pengemasan produk ruahan untuk menghasilkan produk jadi. Proses pengolahan terdiri dari berbagai tahap. Tiap tahap pengolahan akan menghasilkan produk antara yang kemudian diolah hingga pada tahap pengolahan akhir yang akan menghasilkan produk ruahan.
Kemudian produk ruahan ini dikemas sehingga menghasilkan sebuah produk jadi. Produksi. Produksi hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur tervalidasi yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOTB, yang menjamin produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi izin pembuatan dan izin edar atau registrasi. Produksi terdiri dari pengolahan dan juga pengemasan. Pengolahan adalah kegiatan mulai dari penimbangan bahan baku sampai dihasilkan produk ruahan. Pengemasan adalah kegiatan mewadahi, membungkus, memberi etiket, dan atau kegiatan lain yang dilakukan terhadap produk ruahan untuk menghasilkan produk jadi. Sebelum menjadi produk ruahan, hasil dari suatu tahap pengolahan disebut sebagai produk antara. Produk antara adalah bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahap pengolahan untuk menjadi produk ruahan. Produk ruahan adalah bahan atau campuran bahan yang telah selesai diolah yang masih memerlukan tahap pengemasan untuk menjadi produk jadi. Produk jadi adalah produk yang telah melalui seluruh tahap pembuatan obat tradisional. Yang keempat, pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari CPOTB untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Ruang lingkup pengawasan mutu mencakup pengambilan sampel, spesifikasi dan pengujian, organisasi, dan juga dokumentasi. Pengawasan mutu tidak hanya terbatas pada kegiatan laboratorium saja, tetapi juga terlibat dalam semua keputusan yang terkait dengan mutu produk. Independensi pengawasan mutu dan produksi adalah hak yang fundamental dalam kegiatan pembuatan obat tradisional. Alhamdulillah pembahasan untuk bagian pertama ini sudah selesai. Memang tadi yang dipaparkan itu hanya sebagian dari aspek-aspek CPOTB karena masih ada banyak lagi aspek CPOTB yang lain. Jadi tugas bagi kalian harus mencari aspek-aspek CPOTB dan menjelaskan aspek tersebut dari sisa yang sudah saya paparkan barusan. Jazakumullah khair, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.